Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjelang kita beristirahat malam, sebelumnya mari kita mendengar firman Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, saat ini kami mau beristirahat. Sebelumnya Tuhan, kami mau dengar Engkau berfirman. Biarlah Roh-Mu menguasai hati pikiran kami, sehingga kami tidak hanya memahami saja, tapi juga mengimani dan melakukannya di dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang kekasih, bacaan malam untuk kita dari firman Tuhan sesuai dengan Almanak AKBP adalah yang tertulis dalam surat Rasul Paulus yang pertama ke jemaat Korintus, pasalnya yang ke-7 di ayat 10 sampai dengan 16, dan yang menjadi pembimbing renungan kita adalah di ayat 14 yang berbunyi, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istri, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Suami atau istri saling menguduskan. Pada masa awal kekristenan, orang beriman kepada Kristus tidak semuanya langsung lengkap suami dan istri atau juga dengan anak-anak mereka menjadi Kristen. Seperti layaknya kepala penjara di Roma yang pernah kita dengar tertulis dalam Kisah Rasul 16 ayat 34 bahwa dia dan seisi rumahnya langsung menjadi pengikut Kristus pada malam itu. Seringkali saudara-saudara, hanya suami atau hanya istri bersama dengan anak-anaknya yang menjadi Kristen pada awalnya. Walaupun di kemudian hari mau juga pasangannya itu menjadi orang Kristen. Keadaan seperti itu tidak menjadi penghambat bagi mereka yang sudah beriman itu menjadi pengikut Kristus. Dan kepada keadaan seperti itulah firman yang kita baca tadi disampaikan oleh Rasul Paulus. Intinya, saudaraku, dengan iman dari salah seorang mereka yang sudah mengikut Kristus itu akan menguduskan pasangannya. Demikian juga anak-anak mereka. Harus diyakini juga bahwa iman akan bertumbuh berkat pengudusan dari pasangannya yang sudah percaya itu, yang senantiasa berinteraksi baik dengan pasangannya. Kita ingat Rasul Petrus juga dalam suratnya yang pertama pasal 3 ayat 4 berkata bahwa kelakuan seorang istri akan memenangkan suaminya yang belum tunduk atau percaya kepada firman Tuhan. Tentu ini berlaku sebaliknya, saudara-saudara. Inilah kuasa pengudusan yang terjadi di dalam hubungan organik keluarga, yaitu saling menguduskan. Dan pada waktunya, kemudian suami, istri, dan anak-anaknya sama-sama beriman kepada Kristus. Itu harapan idealnya, saudara-saudara. Namun harus juga diingat bahwa saling menguduskan ini jangan disalahartikan dengan suami atau istri yang tadinya seiman kepada Kristus
lalu salah seorang diizinkan menjadi tidak percaya atau beralih ke kepercayaan lain. Artinya kalau mereka tadinya sudah sama-sama percaya kepada Kristus, lalu ada yang meninggalkan, lalu dikatakan, wah itu kan bisa dikuduskan oleh yang ditinggalkan. Oh tidak lagi, saudara-saudara. Dalam hal ini tidak lagi saling menguduskan. Karena itu, saudara, sahabat renungan Shalom, malam ini kita semua diingatkan agar saling menguduskan. Mana tahu ada yang kurang percaya, bisa saja suami atau istri, bahkan mungkin juga anak-anak dalam satu keluarga, atau sempat terganggu kepercayaannya. Jika itu terjadi, biarlah pasangannya atau orang tuanya menguduskan, menopang, dan mendoakan agar iman pasangan atau anak itu tidak padam, melainkan kembali segar dan teguh kepada Kristus. Hal seperti itulah yang dilakukan oleh Ayub sebagai ayah, sebagai kepala keluarga, yaitu mendoakan anak-anaknya, mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Setiap kali mereka berpesta pora, sebab pikir Ayub, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah kepala keluarga menguduskan anggota keluarganya. Saudaraku, apakah kita juga melakukan sedemikian itu? Ingatlah, suami dapat menguduskan istri, istri dapat menguduskan suami, dan tentunya orang tuanya juga bisa menguduskan anak-anaknya. Kembangkan dan nikmatilah ini setiap hari dalam kehidupanmu. Dan lakukanlah setiap malam mengevaluasi pengudusan ini. Amin, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu mengingatkan kami untuk saling menguduskan dalam keluarga. Berilah setiap pasangan suami istri, orang tua dan anak untuk saling menguduskan karena ikatan kasih daripada Tuhan. Lindungi kami malam ini dalam istirahat kami. Bagi yang sakit di rumah atau di rumah sakit, Tuhan Engkau yang juga melindungi mereka, sehingga mereka juga Tuhan berharap kepadamu. Berkati obat istirahat mereka untuk pemulihannya. Terima kasih Tuhan, bangunkan kami kembali esok dalam kesegaran untuk melakukan tugas-tugas kami. Terpujilah Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai tidurmu malam ini. Amin.